Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faril Amrin dengan NIM 2502045020013. Kali ini saya akan mengerjakan soal matematika yaitu mengenai diferensial parsial 1. Mungkin langsung saja ke soalnya. Baik, langsung saja. Untuk soal yang pertama itu turunan parsial campuran. Soalnya Z sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kuadrat Y kurang 4Y pangkat 3. Tentukan turunan parsial pertama terhadap X dan Y. Yang kedua, turunkan parsial kedua terhadap X dan Y. Yang ketiga, turunkan campuran D kuadrat Z per DX DY dan D kuadrat Z per DY DX. Yang pertama itu kita turunkan dulu turunan parsial pertamanya yang terhadap X. Di sini Y-nya itu dianggap konstanta. Jadi seperti ini. Jadi ini turunan dari 5x pangkat 3 dan ini turunan dari 3x kuadrat Y. Sekarang terhadap Y-nya. Jadi sebaliknya. Terhadap Y. Di sini X-nya itu menjadi konstanta, berarti seperti ini. Jadi terhadap Y-nya itu ZY sama dengan DZ per DY sama dengan 3x kuadrat kurang 12Y kuadrat. 3x kuadrat itu dari 3x kuadrat Y dan 12Y kuadrat itu dari min 4Y pangkat 3. Inilah hasil dari turunan parsial pertama terhadap X dan Y. Kita lanjut yang kedua, yaitu turunkan parsial kedua terhadap X dan Y. Baik, untuk turun parsial keduanya itu yang pertama itu yang terhadap X, yaitu ZXX sama dengan D per DX dalam kurung ZX tutup kurung sama dengan D per DX dalam kurung 5x kuadrat tambah 6xy. Hasilnya itu 30x tambah 6y. Dari mana dapat 30x ini? Didapat ini dari ini, 2 dikali masuk ke 15 yaitu 30x. Sedangkan ini kenapa hilang x nya? Karena sudah ada x di sini. Jadi ini dihilangkan untuk mencari y nya itu. Dan yang untuk terhadap y nya itu ZY sama dengan D per DY dalam kurung ZY sama dengan D per DY dalam kurung 3x kuadrat kurang 12y kuadrat, hasilnya minus 24y. Baik, kita lanjut ke turunan campuran yang pertama, yaitu ZXY seperti ini. Yang pertama. Dalam turunan campuran pertama itu X itu tidak dianggap sebagai konstanta ketika menurunkan terhadap Y. Jadi hasilnya itu ini 6x hasilnya. Kenapa 6x?
Karena 15x kuadrat itu sama dengan 0 karena tidak ada y. Sedangkan 6xy karena 6x konstanta, jadi turunan pertamanya itu 1. Jadi hasilnya 6x. Yang kedua, selanjutnya turunan campuran yang kedua. ZYX sama dengan D per DX dalam kurung ZY sama dengan D per DX dalam kurung 3x kuadrat kurang 12y kuadrat. Hasilnya 6x. Kenapa 6x? Karena y dianggap konstanta ketika menurunkan terhadap x. Jadi 3x kuadrat itu sama dengan 6x. Sedangkan minus 12y kuadrat itu dianggap sama dengan 0. Jadi hasilnya itu 6x. Baik, saya akan menjelaskan kenapa hasil turunan dari kedua turunan campuran tersebut hasilnya sama, yaitu 6x. Yaitu karena semua turunan kedua dari fungsi ini bersifat kontinu pada domainnya atau polinom selalu halus. Mungkin itu saja untuk soal yang pertama. Kita lanjut ke soal yang kedua. Baik, kita langsung lanjut ke soal yang kedua, yaitu pendekatan linier. Soalnya yaitu misalkan permukaan suatu benda dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x kuadrat YZ. Jika terjadi kesalahan pengukuran hingga 2% pada setiap variabel x, y, dan z, tentukan persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada hasil perhitungan Q. Langkah pertama itu kita hitung dulu turunan parsialnya dari tiga variabel ini, x, y, z. Itu PQ sama dengan dx per 4x yz. 4x yz ini didapat dari sini, 2 dikali 2 sama dengan 4, jadi 4x yz. Lanjut, dq sama dengan dz sama dengan 2x z. Kenapa hilang y-nya? Kenapa hilang y-nya? Karena y-nya ada di sini, dipindahkan di sini. Bukan dipindahkan sih, lebih dihilangkan karena sudah ada y-nya di sini. Lanjut, dq per dz sama dengan 2x kuadrat y. Sama dengan ini ya, dihilangkan z-nya di sini. Jadi diferensialnya itu sama dengan dq sama dengan 4x yz ditambah 2x kuadrat z dy tambah 2x kuadrat y dz. Ini dibagi kedua sisi dengan Q sama dengan 2x YZ untuk mendapat kesalahan relatifnya. Jadi seperti ini. dq per q sama dengan 2 dx per x tambah dy per y tambah dz per z. Jadi
Jadi kesalahan relatif pada Q itu adalah ini, relatif error ya, 2 error Jadi hasil dari ini yaitu relatif error dalam kurung Q sama dengan 2 relatif error X tambah 1 kali relatif error Y tambah 1 kali relatif error Z. Kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu yang masukkan 2%-nya. Nah, caranya itu seperti ini, yaitu max sama dq per q sama dengan 2 dalam kurung 2% tambah 1 kali 2 dalam kurung 2% tambah 1 kali 2 dalam kurung 2%, hasilnya itu 8%. Baik, saya akan lanjut menjelaskan mengapa maksimum terjadi ketika semua kesalahan memiliki arah yang sama. Pada aproksimasi linear, kontribusi tiap variabel ke perubahan relatif dq per q bertipe bertanda positif atau negatif. Untuk memaksimalkan nilai absolut dq per q, kita harus menyusun tanda-tanda sehingga semua kontribusi bertambah atau semua mengurangi. Jika beberapa kesalahan berlawanan tanda, maka sebagian kontribusi saling meniadakan sehingga besaran total magnitudo menjadi lebih kecil. Mungkin itu saja. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya kerjakan dan saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengerjaan soal tersebut. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.